Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Kini kami menjumpai Anda dalam acara Hasanah Muslim yang membawakan berbagai macam liputan seputar dunia Islam dari Amerika Serikat dan mancanegara. Tapi kali ini kami bawakan dari rumah masing-masing. Saya Aryatna Budianto di Fairfax County, negara bagian Virginia. Dan saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Kita harus di rumah ya, Nak ya, mengikuti aturan pemerintah. Baik, mudah-mudahan juga sehat semua keluarga di sana. Ya pemirsa, karena seperti anjuran pemerintah di Amerika, kita tinggal di rumah dan bekerja di rumah. Tapi selama bulan Ramadan ini kami juga akan menemani Anda di rumah dengan kisah-kisah menarik Islami dari Amerika dan juga internasional yang mudah-mudahan menjadi inspirasi dan juga insya Allah menjadi hidayah bagi kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya, dan banyak sekali cerita-cerita yang akan kami sampaikan, berikut liputan-liputannya. Muktamar tahunan IMSA, Indonesian Muslim Society di Amerika berlangsung di kota Chicago, Illinois, Amerika dengan tema Hijrah Mengubah Diri di Masa Penuh Tantangan. Kita berkenalan dengan Huda Fahmi, komikus muslim di negara bagian Texas yang merilis komik pertamanya bertajuk Yes, I'm Hot in This. Serial TV komedi Rami mendapat sorotan pemirsa televisi Amerika yang mengangkat kisah semi-autobiografi aktor komedi muslim Rami Youssef. Pemirsa, seperti yang telah kita ketahui bahwa Muslim di Amerika Serikat adalah kelompok yang minoritas dan jumlahnya sendiri sangat kecil, yaitu sekitar 3,5 juta orang menurut data dari Pew Research Center pada tahun 2017 ya Ian? Iya benar, kalau misalnya 3,5 juta, berarti kan jumlah penduduk Amerika 325 juta, ini sekitar 1% dong, minoritas. Betul, kecil sekali kan? Terus gimana dengan diaspora Indonesia Muslim di sini, Ana? Ya, jadi untungnya diaspora Muslim dari Indonesia atau juga diaspora Muslim dari berbagai negara lainnya yang tinggal di Amerika Serikat, mereka biasanya cukup solid ya, dan mereka mendirikan berbagai macam organisasi. Nah, untuk diaspora Indonesia sendiri ada yang tergabung dalam IMSA, yaitu Indonesian Muslim Society in America, yang menghadiri muktamar ya Ian ya, dan berada di kota Chicago ya waktu itu di Chicago, Illinois, dan muktamar ini berlangsung di akhir tahun 2019 sebelum pandemik COVID-19 ini merebak di seluruh dunia. Dan kita lihat yuk seperti apa acara muktamar ke-20 IMSA dari Indonesian Muslim Society ini di Chicago, Illinois. Para remaja muslim ini nampak bersemangat mengikuti lomba menghias kue kering. Great Muktamar Bake Off adalah salah satu sesi pada muktamar tahunan IMSA yang diadakan akhir Desember di kota Chicago, negara bagian Illinois. Pemenangnya adalah kue kering yang dihias menjadi Ka'bah dengan jemaah yang sedang mengelilinginya. Hasil karya Faisal Arsyad dan teman-teman. Faisal yang sudah 4 kali ikut muktamar, memilih mengisi libur musim dinginnya dengan mengikuti berbagai sesi mengenai agama Islam. There's a lot, but I feel like the cookie one is the best one, because we get together and we make it together. It's a team effort and we get closer together. Awalnya, muktamar ini diadakan oleh Malaysian Islamic Student Group atau MISG tahun 1976. Namun sejak 20 tahun lalu, diselenggarakan bersama dengan Asosiasi Mahasiswa Islam Indonesia. Tema muktamar tahun ini adalah Hijrah, Transforming Oneself in Challenging Times, atau Hijrah, Mengubah Diri di Masa Penuh Tantangan, terutama untuk anak-anak generasi kedua diaspora Muslim yang lahir atau besar di Amerika. Mereka menghadapi tantangan berbeda dan semakin berat. Misalnya, bagaimana menjaga akidah di tempat berbeda dari negara asal orang tua mereka, seperti dijelaskan Syafrin Murdas, Presiden IMSA. Moto kita atau slogan kita adalah to serve, to learn, and then to grow. Jadi kita hanya kisarannya di 3 area itu untuk selalu bisa melayani dan kita terus belajar dan kita growing, mengempowerment diri kita, keluarga kita dan komunitas. Kita tidak mau menutup diri, kita terus harus terbuka dan mentransformasi diri kita, tapi transformasi yang ke arah positif. Selama 4 hari, peserta muktamar dapat memilih berbagai sesi sesuai usia, minat, dan bahasa dari sejumlah pembicara yang berasal dari Amerika, Indonesia, dan Malaysia.
Salah satunya adalah Ustadz Muhammad Abdullah Nicholas Sylvester dari Malaysia yang membahas topik hijrah ke Islam, masalah yang dihadapi dan jalan keluarnya. Appreciate more the difficulties that the reverse face when they embrace Islam, and possibly also recognize maybe what problems that they will go through and maybe help them with the solutions that I propose. Hadir di Muktamar ternyata juga menjadi ajang temu kangen bagi para diaspora Muslim Indonesia. Yati Howard yang sudah 25 tahun tinggal di Amerika baru pertama kali mengikuti Muktamar IMSA. Saya sampai nangis sekarang ketemu sama saudara-saudara dari seluruh Indonesia. Terharu sekali saya. Jadi saya merasa sekarang perasaan saya kayak lagi di Indonesia aja, ketemu dengan semua orang Indonesia yang dari berbagai penjuru di US. Muktamar yang setiap tahun dihadiri oleh sekitar 1.000 peserta ini juga menjadi wadah berbagai aktivitas mengembangkan dakwah dan memperkuat moral bagi diaspora Muslim Indonesia dan Malaysia di Amerika. Dari Chicago, Illinois, Valdia Baraputri, Nia Iman Santoso, VOA. Nah gimana Ian, seru kan acaranya, banyak banget ya. Dan yang tadi tuh menurut saya yang paling bikin saya langsung trigger adalah ngelihat makanan Indonesia Ian. Bener ya itu ya. Kangen. Kita dari kondisi pandemik seperti ini udah nggak ketemu orang lagi, harus stay di rumah. Betul. Dan udah lama nggak gabung dengan orang-orang makan bareng ataupun juga seperti ini. Tapi juga sekarang puasa, mikirin makanan jadinya. Jangan-jangan kita harus ngomongin makanan ya. Maaf. Kita harus tawakal ya, siapa tahu insya Allah tahun depan sudah tidak ada bencana lagi sehingga kita bisa berkumpul-kumpul seperti tadi. Nah pemirsa, kita sekarang istirahat dulu, tapi jangan kemana-mana karena sehabis ini kami akan membawakan sejumlah liputan menarik lainnya dalam Khazanah Muslim. Pemirsa, Anda masih bersama Khazanah Muslim dan ini langsung dari VOA, sebenarnya langsung dari rumah kami masing-masing. Saya dari Washington DC dan Anda juga dari rumah masing-masing. Dan ini kayaknya LDR ya, Nak ya? LDR, bukan long distance relationship ya Ian ya, walaupun benar juga sih. Tapi ini langsung dari rumah. Begitu, LDRM, langsung ya. dari rumah masing-masing. Saya di Fairfax County, negara bagian Virginia. Nah Ian, seperti yang tadi telah kita singgung ya dalam segmen sebelumnya, kita sekarang mau memperkenalkan pemirsa dengan seorang komikus Muslim yang dia baru mengeluarkan komiknya yang berjudul cukup nyeleneh ini, I'm Hot in This, alias saya kepanasan di sini atau saya terlihat bagus di sini atau memang gimana ini nih? Menarik sekali ya, Naya, karena dia menulis komik ini tujuannya adalah untuk memerangi Islamofobia karena pengarangnya atau penulis komik ini mengenakan hijab. Dia ingin memperkenalkan bahwa memang ini adalah bagian dari hidupnya dia atau bagian dia sebagai identitas dia sebagai seorang muslimah. Dan ini bagus sekali caranya yang mereka memperkenalkannya dengan kepada para pencinta komik. Menurut saya ini ide yang sangat bagus sekali loh, Nek. Ya, langsung aja yuk kita kenalan dengan orangnya. Berawal dari tulisan curahan hati atas kegelisahan terhadap Islamofobia, komikus Muslim kelahiran negara bagian Michigan, Amerika, Huda Fahmi, lalu mengadaptasi tulisannya ke dalam komik daring yang ia luncurkan tahun 2017 lalu. Komik pendek yang diunggah ke Instagram ini dikemas secara ringan dengan unsur humor dan sarkasme berdasarkan pengalaman Huda sebagai muslimah berhijab di Amerika. They talk a little bit about what it's like to be an American who is born and raised in America, who is also a Muslim, who wears the hijab and gets into a lot of weird little misadventures, basically because she's so visibly Muslim. And a lot of it is seen from the humor side because I can't help but look at these situations from the comedy lens. So it kind of pokes fun at all these cultural taboos of what it's like to be Muslim, what it's like to be a minority, and still be American. Tahun 2018, Huda merilis buku komik pertamanya. Yes, I'm Hot in This atau Ya, Saya Merasa Kepanasan. Itulah judul komik Huda yang adalah jawaban dan suara hatinya terhadap pertanyaan sinis bahkan cibiran dari warga lokal akan hijab yang ia kenakan.
Awalnya komikus berdarah Mesir dan Syria ini selalu memberikan penjelasan panjang karena takut dikira tertekan. I didn't want them to feel sorry for me, and I didn't want them to think I was oppressed. And actually, I'm less oppressed than you. You're more oppressed than I am. And so, as I grew older, I started to hate that I was giving that kind of answer, almost like making an excuse when I really didn't feel like I needed to. Direktur Komunikasi Nasional untuk Lembaga Advokasi Muslim Amerika atau CARE, Ibrahim Hooper, mengatakan toleransi terhadap Islam dan kaum Muslim di Amerika masih kurang. Historically, I've seen up to 1/3 of Americans holding intolerant views about Islam and Muslims, and that's been pretty steady over the years. Menurut Ibrahim, mengajarkan Islam lewat komik bisa membantu menurunkan Islamofobia. What better way to educate people is through a popular culture, through comics, through visual representations, through things that people will actually read. Komik Huda berhasil menarik perhatian warganet di seluruh dunia, termasuk lebih dari 237.000 pengikutnya di Instagram. Awalnya Huda mengira komiknya ini hanya akan dibaca oleh muslimah berhijab seperti dirinya. They're Muslim, they're non-Muslim, they're atheists, they're queer, they're every kind of person that you could possibly imagine. And I never realized that my story could resonate with so many different types of people. But I think it really just comes down to wanting to be seen and wanting to be heard. And so understanding the difficulty and the strife and of wanting to just be represented. Kini Huda tengah menyelesaikan buku komik yang kedua berjudul That Can Be Arranged yang mengangkat tema cinta dan perjodohan. Ia berharap akan lebih banyak lagi keragaman cerita dalam komik. So I just want to see more stories out there and I want people to stop putting us all into one box or assuming just because one Muslim does this that all Muslims do that. Dari San Diego, California, Dania Iman, Ronan Zakaria, tim VOA. Nah, aku suka banget nih dengan cara seperti ini menggunakan platform yang agak-agak informal, pop culture, pecinta komik, tapi sangat informatif dan bisa dipahami dengan cara yang mudah kayaknya ya. Nah, saya sendiri salah satu pencinta komik nih Ian, jadi saya sedang banget nih ada juga yang seperti ini. Dan menurut Huda tadi komiknya memang akan ada kelanjutannya. Jadi saya nggak sabar, semoga kelanjutannya terbit nggak akan lama lagi. Iya. Oke pemirsa, tadi kan soal komik nih, Nak. Tadi kan kamu juga katanya juga pengen memperkenalkan kita kepada TV series yang katanya bertemakan dengan Muslim dan kayaknya sudah mulai populer di Amerika ini, bagian dari tontonan-tontonan di TV show di Amerika. Siapa nih, Nak? Iya, ini adalah seorang aktor yang bernama Rami Youssef. Dia asal dari New Jersey dan kita akan berkenalan dengan dia tapi setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Khasanah Muslim produksi VOA yang kami bawakan dari rumah masing-masing. Saya di negara bagian Virginia dan Ian di Washington DC. Ini dalam rangka mempraktekkan social distancing dan juga berdiam di rumah atau stay at home. Nah Ian, kan tadi kita sudah berjanji kepada pemirsa bahwa kita akan memperkenalkan seorang aktor Muslim asal New Jersey. Tapi sebelumnya kita mau melihat sebuah masjid yang unik karena ia adalah masjid tertua di Amerika Serikat rupanya. Iya, sebelum ke Hollywood kita ke masjid dulu yuk. Masjid ini dibangun tahun 1920-an, salah satu masjid tertua di Amerika dan berlokasi di sebuah kota yang sangat kecil, Ross. Dan seperti apa sih masjid ini yang menjadi bagian jadi cagar budaya dan juga cagar alam di negara bagian tersebut? Kita lihat liputannya. Ada beberapa makam di Ross, sebuah kota kecil di pedalaman North Dakota. Ada beberapa nama Muslim dan juga non-Muslim. As you can see, my dad was born in 1889, and his name, Albert, was Abdullah. He came over to this country, a lot of them changed their names. Richard Omar, warga non-Muslim pensiunan teknisi listrik, datang ke area ini untuk merawat kuburan orang tuanya. Dia juga ingin membantu melestarikan bagian sejarah agama Islam di Amerika. Masjid ini berdiri di tengah padang rumput. Dibangun tahun 1928, ini menjadi salah satu masjid pertama di Amerika.
Di dalam bangunan kecil ini ada sebuah sajadah dan juga foto-foto pendiri masjid ini. Well, there's really nobody left here to talk to. Banyak warga Muslim pindah ke kota besar, sebagian mengganti nama dan bahkan pindah agama. The history is that the people came out here, they wanted to start a new life. Petugas auditor kota Ross, Diane Sibo, mengatakan populasi kota ini berkurang akibat melemahnya industri pertanian dan minyak bumi. Meskipun tidak ada warga Muslim lagi, namun masjid ini tetap berdiri. We used to play in it all the time. But it got to the point where it just started getting too dilapidated and was dangerous. Masjid ini pernah runtuh tahun 1970, tapi dibangun kembali tahun 2004 untuk melestarikan sejarahnya. Tahun 2018, makam di sekitar masjid didaftarkan ke Badan Daftar Tempat Bersejarah Nasional sebagai simbol sejarah agama di Amerika. Kini tempat ini menjadi tujuan wisata sejarah. This is the place where Islam was originated in America. First masjid came in this place. Bagi warga non-Muslim seperti Richard Omar, masjid dan makam ini adalah bagian sejarah keluarganya dan Amerika. We don't want people to forget about it. Saya nggak nyangka loh Ian bahwa di negara bagian North Dakota, saya belum pernah ke sana, apalagi di kota sekecil itu, ternyata ada salah satu masjid tertua, luar biasa ya. Luar biasa sekali. Tapi speaking about Islam di Amerika, nah seperti tadi kita bilang, kita akan berkenalan dengan seorang aktor Muslim Amerika yang mempunyai TV series komedi yang menjadi favorit sekarang di acara tayangan-tayangan televisi di Amerika. Bahkan dia juga semakin terkenal ya, Ena ya. Betul. Kita lihat yuk seperti apa film komedinya dan berkenalan dengan aktor Rami Youssef. I don't know what I'm doing, man. I look at my parents and how strong they are. Aktor komedi Rami Youssef mengatakan, serial TV Rami menampilkan imigran Muslim keturunan Arab yang kisah hidupnya tetap relevan bagi penonton Amerika apapun usia atau latar belakang budaya dan agama mereka. I wanted to zone in on an Arab Muslim family and show the real problems that they have and show their humanity and kind of really highlight what does it look like to have a bit more of a modern spiritual story. Seri ini mengangkat kehidupan Muslim di masyarakat sekuler Amerika Serikat, perbedaan antar generasi, dalam keluarga imigran, isu gender, karir, dan pernikahan. Dalam cuplikan ini, Rami diwawancara seorang muslimah yang mencari suami. What are your goals for this life? This life? Yeah, before the day of judgment. Yeah, you know, I'm not really like a big planner. It's been kind of overwhelming, the amount of people who've said, oh man, this is so much like me, or this is so similar to what I went through. This Ramadan, I really want to do it the right way, man. It's been a Kisah weird Rami year. mengena bagi Muslim Amerika, termasuk mereka yang sholat di Masjid Darul Hijrah Islamic Center, tak jauh dari Washington DC. Trying to mesh your faith understanding of helping one another, of being at your neighbor's aid, and just trying to live a spiritual life, it becomes somewhat difficult in a life that's motivated by social media and you know, just material and kind of the rat race of jobs and work and everything like that. Peran perempuan dan laki-laki ikut digelitik Rami, termasuk dalam adegan ini saat Rami membahas ruang terpisah bagi jemaah perempuan di masjid. I mean, dude, the women's section sounds terrible. Have you even been there? No. It's the women's section. Nobody goes up there except women. Hidup sebagai muslimah di negara mayoritas non-muslim memang membawa tantangan tersendiri. It's just really difficult sometimes. Maybe like I have to dress modest and people might look at me and tell me that, you know, it's kind of hot outside. But I don't really take that personally because I'm used to it. Sementara antara Muslim Arab Amerika generasi pertama dan generasi selanjutnya juga terdapat perbedaan. Generational change is all over the world, especially with the technology right now. And I think the religion is something that people should choose. It is not something to be inherited. Bagi Rami, baik sang aktor maupun tokoh yang diperankannya adalah bagian tak terpisahkan bagi dirinya. Demikian juga bagi penonton serial komedinya. I'm actually kind of getting tired of having to apologize for being Muslim. Because
There's no reason to. I'm an American, I'm a Muslim. And I think that's what and many other American Muslims are getting tired of having to try to explain away. Dari Washington DC, tim VOA. Aduh Ian, itu lucu banget ya tadi ya. Dan itulah keanehan-keanehan, kelucuan-kelucuan yang kesalahpahaman yang terjadi sehari-hari dialami kita sebagai warga muslim bagian dari hanya 1% populasi di Amerika Serikat. Minoritas ya, tapi relatable banget kan ya. Itu kayaknya kita bisa ngeliatin sebagai kisah kita di sini sehari-hari. Jadi memang lucu banget ya. Ya, dan satu lagi ternyata Rami Youssef ini dia baru saja memenangkan Golden Globe sebagai aktor terbaik di awal tahun 2020 dan ini menjadi sebuah kebanggaan sendiri dan mudah-mudahan ini juga bisa memerangi yang namanya Islamofobia di Amerika. Mencairkan segala ketegangan atau juga prasangka ya di antara warga di Amerika Serikat. Nah, udah nggak kerasa kita 30 menit menemani pemirsa nih Ian. Jadi waktunya untuk kita pamit ya. Iya, mudah-mudahan semua cerita-cerita tadi menjadi inspirasi dan juga hidayah bagi kita semua. Saya Ian Umar dari Washington DC. Dan Aryatna Budianto dari Fairfax County di negara bagian Virginia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.